Halo anak-anak, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan kembali masuk dalam pelajaran agama Kristen. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti Pak Guru berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami kembali dapat belajar. Berkati kami, tambahkan hikmat akal budi, sehingga kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal firman-Mu. Berkati kami waktu ini Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan akal budi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu satu yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya, kita angkat sebuah pujian dari terbit matahari. Anak-anak bisa? Oke, ikuti Pak Guru ya. Kita nyanyi sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan selalu kita puji dalam kehidupan kita, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, sebab Dia layak untuk menerima segala pujian kita. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kita, masih dalam tema kehadiran Allah di tengah-tengah alam semesta melalui iklim dan musim, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini, di tengah-tengah dunia ini, melalui peristiwa-peristiwa alam. Ini merupakan bagian yang kedua, karena minggu lalu kita sudah membahas satu bagian, itu tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap musim-musim itu, bagaimana Tuhan bisa menghentikan sebuah musim, atau bahkan Tuhan bisa mendatangkan sebuah musim. Ya, masih ingat cerita minggu lalu bagaimana Nabi Elia berdoa supaya hujan jangan turun, hujan pun tidak turun. Dan Nabi Elia berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Sungguh luar biasa. Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Dan hari ini kita akan melihat satu cerita lagi dari firman Tuhan tentang bagaimana Allah juga berkuasa atas alam ini.
Ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, anak-anak silakan membuka Alkitabnya dalam Injil Markus pasal pasal 4 ya. Markus pasal 4 ya. Ayat 35 sampai ayat yang ke-41 ya. Pak Guru akan membacakan bagi anak-anak. Anak-anak silakan masing-masing membaca di Alkitabnya. Demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, di sini kita melihat sebuah cerita yang luar biasa, di mana suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu, dan di tengah-tengah danau mereka diterpa oleh gelombang, ya, diterpa oleh angin taufan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, sehingga membuat perahu itu oleng dan kemasukan banyak air. Ya, murid-murid menjadi ketakutan. Sedang Tuhan Yesus waktu itu tidur di buritan kapal. Kemudian murid-murid membangunkan dia, "Guru, tidak pedulikah engkau kita akan binasa?" Lalu Tuhan Yesus bangun, dia menghardik atau dia berkata kepada angin itu dan kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan luar biasa, danau itu menjadi tenang, angin itu berhenti, dan danau itu pun menjadi tenang seketika. Di sini kita melihat bahwa Tuhan berkuasa atas angin, atas danau. Ya, luar biasa. Jadi angin dan danau merupakan salah satu wujud gejala alam. Ya, angin taufan itu adalah suatu peristiwa alam tentunya. Ya, peristiwa alam yang luar biasa, dan itu sering kali terjadi di bumi kita ini, di mana terjadi angin yang sangat kencang, bahkan bisa menenggelamkan sebuah kapal, sebuah perahu, bisa menerbangkan sebuah rumah atau benda-benda, ya, karena begitu dahsyatnya. Dan juga gelombang yang terjadi di tengah laut itu sungguh luar biasa. Itu merupakan gejala alam, itu merupakan peristiwa alam. Tetapi yang luar biasa, melalui cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam ini. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa meredakan, menghentikan apapun itu. Walaupun dikatakan di sini taufan itu sangat dahsyat, tetapi Tuhan Yesus berkuasa untuk menghentikannya. Itu artinya Tuhan Yesus lebih hebat, lebih dahsyat dari angin taufan itu, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah bekerja. Allah melebihi segala tanda-tanda alam. Ya, karena kalau kita mau belajar, karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dialah sang pencipta, dialah yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Tentu dia berkuasa untuk mengendalikannya. Jadi segala sesuatu kejadian alam itu ada dalam kuasa Tuhan, ya. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari di sini? Kita di sini belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa mengendalikan alam semesta ini, ya.
Dia bisa hadir di tengah-tengah kita dalam berbagai peristiwa yang terjadi. Ya, dalam berbagai situasi alam yang ada dalam dunia ini, Tuhan tentu turut bekerja. Bahkan Tuhan juga bisa menghentikannya, seperti yang kita baca tadi dalam berita, dalam firman Tuhan. Ya. Nah, di sini kita belajar betapa Tuhan kita lebih besar, betapa Tuhan kita lebih dahsyat. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut dalam menghadapi berbagai kondisi alam. Memang ketika ada situasi kondisi alam yang tidak baik, ya tentu kita harus menghindarinya. Kita harus bersembunyi atau kita harus mencari tempat yang lebih aman. Ya, misalnya ketika ada angin tofan menerpa, kita tidak boleh duduk atau berdiri di bawah pohon. Kita harus cari tempat yang aman. Mungkin kita masuk saja ke dalam rumah. Dan juga ketika ada badai, ada hujan yang begitu deras, kita jangan bermain di luar. Kita harus masuk ke dalam rumah. Atau sebaliknya, ketika ada gempa bumi, kita harus keluar dari rumah supaya siapa tahu rumah itu roboh, kita bisa selamat. Jadi kita memang harus waspada dengan hal-hal itu. Tetapi jangan lupa kita juga harus percaya kepada Tuhan. Misalnya saja ketika malam kita tidur, ya kita jangan terlalu khawatir. Jadi sebelum tidur kita berdoa, Tuhan jaga kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Misalnya saja gempa bumi, ya kita tidak tahu ketika lelap tidur terjadi gempa bumi. Tuhan bisa melindungi kita, Tuhan bisa menjaga kita, Tuhan bisa menyertai kita. Atau terjadi bencana-bencana lainnya, tanah longsor, bisa jadi angin tofan yang begitu kencang. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan bisa menjaga, melindungi kita. Ya. Jadi ada pelajaran yang luar biasa di sini, bahwa kita memang harus berhati-hati terhadap gejala-gejala alam yang dahsyat itu. Tetapi kita jangan terlalu khawatir. Kalau memang kita harus tidur, ya kita harus tidur dengan nyenyak. Bagaimana caranya? Dengan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, oke, ini pelajaran kita hari ini, bahwa Allah hadir di tengah-tengah dunia ini melalui gejala-gejala alam, atau melalui setiap musim, setiap hal yang bisa terjadi dalam dunia ini, ya melalui peristiwa-peristiwa alam. Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa untuk menghentikan segala peristiwa alam yang dahsyat itu, seperti yang kita sudah baca tadi dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Nah, anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas hari ini buat kalian, ya. Nanti anak-anak silakan catat, ya Pak. Dilihat di sebelah kiri Pak Guru ini ada beberapa tugas di situ. Yang pertama adalah, ya anak-anak catat peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di dunia ini, ya. Jadi tugasnya itu saja sebenarnya. Jadi anak-anak catat peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di dunia ini, ya. Anak-anak daftarkan minimal 5, ya minimal 5. Kalau lebih bagus lagi, ya. Tapi setidaknya anak-anak cari 5. Contoh Pak Guru kasih satu, ya. Apa itu gejala alam? Tadi angin tofan, ya. Itu salah satu contohnya. Anak-anak bisa tulis, nanti tinggal tambahkan minimal 5. Kalau bisa lebih itu bagus, karena ada banyak sekali gejala-gejala alam, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat, ya. Anak-anak silakan daftarkan 5 minimal, ya artinya jangan kurang tetapi bisa lebih dari 5. Oke, bisa mengerti tugas Pak Guru? Ya. Nah, anak-anak, lagu di awal tadi juga anak-anak harus hafalkan. Jadi anak-anak bisa ulang lagi video ini. Nanti lagu dari Terbit Matahari anak-anak hafalkan. Yang sudah hafal itu bagus sekali. Di situ kita belajar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Dan ketika terbit lagi, tenggelam lagi, di situ Tuhan hadir. Tuhan menguasai semua yang ada. Ya, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak hafalkan lagu itu, silakan diulang nanti videonya supaya anak-anak bisa hafal lagu itu. Ya, ini pun lagu bisa dijadikan puji-pujian anak-anak, ya. Oke, kalau ada pertanyaan anak-anak bisa WA Pak Guru,
Ya, silakan nanti anak-anak kirim pesan di WA kalau ada pertanyaan tentang pelajaran ini, ada yang tidak dimengerti, ataupun mungkin tentang tugas yang Pak Guru berikan. Anak-anak bisa bertanya lewat WA, oke? Bisa ditanyakan di sana. Ya. Jadi itu saja pelajaran kita hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Anak-anak bisa kirim WA ke Pak Guru, anak-anak tulis di kertas jawabannya, nanti seperti biasa anak-anak foto kirim ke Pak Guru. Terima kasih untuk tugas yang minggu lalu. Anak-anak sudah mengerjakan dengan baik, dengan bagus. Ya, terima kasih sudah bertanggung jawab atas tugas yang Pak Guru berikan. Dan jangan lupa sekali lagi kerjakan tugas yang kali ini. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Pak Guru akan berdoa buat anak-anak semua. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Kiranya kami semakin mengenal Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Engkau sanggup menguasai segala sesuatu. Bahkan angin tofan dan danau pun bisa Engkau taklukkan. Semua bisa tenang oleh perintah-Mu. Di situ kami belajar Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Karena itu Tuhan, kami tidak takut ketika badai, ketika ada ancaman datang, kami tidak takut karena Engkau berkuasa untuk melindungi kami. Tetapi ajarkan kami juga untuk selalu waspada di tengah-tengah situasi alam yang tidak menentu ini, agar kami tidak menjadi korban, tetapi kami boleh berhati-hati, selalu berawas sehingga kami akan tetap aman. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua, topang kesehatan kami, topang hidup kami masing-masing. Tuhan jaga sertai dimanapun kami berada, dan tambahkan anak-anak kami dengan hikmat akal budi daripada Tuhan. Demikian juga orang tua kami, keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan jaga, lindungi dan berkati, dan Tuhan tolong orang tua yang bekerja, biarlah diberkati dalam pekerjaan mereka dan kehidupan mereka. Kiranya tangan murah Tuhan memberkati orang tua dan keluarga kami semua, dan biarlah kesehatan daripada Tuhan selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas alam semesta, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.